Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari Minggu yang indah ini kita masih ada waktu dan kesempatan untuk datang bersekutu, beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun hanya di rumah saja untuk saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam
Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami pribadi masing-masing. Dalam seminggu yang telah lewat kami boleh melewati aktivitas kami, kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, dan di pagi hari ini kami bersyukur kami masih ada waktu untuk bersekutu bersama-sama. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jam ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi kembali dalam nyanyian kemenangan iman nomor 212. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Pembacaan firman Tuhan oleh Saudari Jessie Gracela, dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan dijalankan di antara kita dan kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 139, Kirim Cahyamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Minta roh gerakan sidang Tuhanmu, kirimlah, kirimlah. Baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Doa syafaat dan doa persembahan akan didoakan oleh Evangelis Tison STH. Dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, lebih khusus sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui dalam berbagai aktivitas pekerjaan kami, perjalanan kami, dimanapun kami pergi. Tuhan senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi kami. Puji Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan, baik adanya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, meskipun di masa pandemi pada saat ini kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi nilai kerohanian kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri dan hamba membawa setiap pergumulan dan doa-doa kami. Kami terus berdoa buat pelayanan kami di dalam jemaat. Kami, Tuhan terus memberkati dan memakai kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan telah tetapkan pilih untuk melayani di dalam jemaat ini. Baik Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Musa, Pak Pendeta Wesley dan hamba sendiri.
Engkau memberkati kami, Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus memberikan hikmat bagi kami, kekuatan kepada kami supaya kami senantiasa dimampukan dan memiliki kesetiaan untuk terus melayani Tuhan, memberkati banyak orang melalui pelayanan kami. Engkau juga memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah di dalam berkat itu juga kami senantiasa melayani Tuhan di dalam keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga hamba berdoa buat badan pengurus jemaat yang menjadi partner pelayanan kami. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Terlebih khusus dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka. Tuhan memberkati, biarlah dari berkat-berkat itu juga mereka senantiasa mendukung kami. Kami bergandengan tangan melayani di dalam jemaat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat program-program pelayanan kami yang ada di dalam jemaat. Baik program pelayanan kami, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, berkarya dan perkawan. Kami terus doakan meskipun kami tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tapi kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati setiap seksi-seksi pelayanan yang ada. Biarlah kami saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Dan kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Baik ibadah secara virtual, online, ya kami terus lakukan setiap minggunya. Tuhan juga memberkati tim pelayanan multimedia dan alat-alat yang kami pakai. Tuhan pakai itu, biarlah kami senantiasa juga boleh menikmati peribadahan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat program pelayanan kami di bidang penginjilan. Kami terus doakan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Darius Duatan dan keluarga, istri anak-anak yang ada di Rantau Buddha. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa diberkati Tuhan. Dan dia terus melayani Tuhan di dalam bidang penginjilan dan terus menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati gereja menginjil jemaat Rantau Buddha juga, biarlah jemaat ini terus bertumbuh di dalam iman mereka, menjadi dewasa di dalam rohani mereka. Dan mereka juga mengambil andil untuk memberitakan kerajaan sorga kepada mereka yang belum mendengarnya Bapa. Kami juga berdoa buat dua mahasiswa yang kami kaderkan untuk akan terjun ke dalam ladang penginjilan yang ada sekolah di STT Petra. Tuhan memberkati kedua anak kasih kami ini. Biarlah mereka jadi perlengkapi, biarlah mereka boleh menimba ilmu. Dan pada saatnya nanti mereka akan terjun ke dalam ladang pekerjaan pelayanan Tuhan di bidang penginjilan. Dan mereka boleh dipakai dan memenangkan banyak jiwa. Dan Tuhan juga memberkati para donatur yang mendukung kedua anak kekasih ini. Biarlah dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa buat rencana pos-pos penginjilan kami yang kami rencanakan. Tuhan memberkati itu semua. Biarlah ketika berakhir masa pandemi ini, kami boleh terus membuka pos dan memenangkan banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat program pembangunan gedung gereja kami ini. Kami terus doakan, membawa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap upaya, setiap usaha yang dikerjakan oleh panitia pembangunan. Tuhan memberkati kerjasama yang mereka lakukan, baik di pemerintahan, para donatur, dan kami terlebih khusus sebagai warga gereja, jemaat anugerah. Tuhan juga memberkati kami, memberikan hati bagi kami untuk mendukung program pelayanan ini, baik melalui doa kami, baik melalui tenaga kami, terlebih khusus melalui dana kami Bapa. Kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam pembangunan, rencana pembangunan gedung gereja kami ini. Kami juga, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan, baik mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah sakit dan penderitaan yang mereka alami pada saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka mendapat pemulihan daripada Tuhan, mereka mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk melewati proses-proses pemulihan mereka pada saat ini. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam pendidikan. Ya, Tuhan juga memberkati mereka mulai dari SD hingga perguruan tinggi dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Samarinda maupun yang ada di pulau-pulau yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka, terlebih khusus mereka mampu mendidikan mereka melalui
media sosial online, Tuhan juga memberkati itu semua. Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kepintaran bagi mereka. Biarlah mereka boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan baik dan mereka boleh mengikuti mata pelajaran, mata kuliah mereka dan selesai dengan pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan di dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan, usaha mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu sendiri. Biarlah mereka boleh menikmati berkat-berkat itu dan memuliakan Tuhan dari berkat yang mereka terima melalui pekerjaan dan usaha mereka. Dan memberkati juga mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan profesi mereka, dengan kerinduan mereka. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan dan memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat ibu-ibu hamil, janda, duda yang ada di dalam jemaat kami. Tuhan juga menjadi sobat setia mereka. Tuhan menjadi penolong mereka, penghiburan bagi mereka. Dan mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota dewan yang ada, legislatif dan eksekutif. Tuhan memberkati mereka semua, biarlah mereka boleh mengatur segala sesuatu yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Baik ekonomi, politik yang sedang terjadi, Tuhan juga campur tangan memberkati, memberikan mereka hikmat untuk mengatur suasana dengan baik. Dan kami sebagai warga negara boleh taat kepada pemerintahan kami, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Engkau juga memberkati aparat keamanan baik TNI, Polri. Berkati mereka Bapa sebagai keamanan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Memberkati mereka dimanapun mereka bertugas pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat lebih khusus buat daerah kami, Kalimantan Timur, kota kami, kota Samarinda. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkatinya. Di masa pandemi seperti ini juga kami berdoa biarlah kepala-kepala daerah kami, pemimpin-pemimpin kami boleh memiliki strategi untuk pencegahan COVID-19 dan kami sebagai masyarakat boleh mengikuti protokol yang baik, boleh menjaga kesehatan kami dan terlebih khusus boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja kami Injil Indonesia, baik di tingkat pusat, wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia dan daerah-daerah. Tuhan memberkati lebih khusus daerah kota Samarinda. Tuhan memberkati gereja-gerejamu yang dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala sidang, guru-guru Injil, dosen, pengajar-pengajar, Tuhan memberkati mereka. Biarlah semua boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan urapan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati itu semua. Baik persembahan syukur kami, persembahan rutin kami, persepuluhan kami yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah itu senantiasa untuk memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat kami. Dan Engkau memberkati kami yang telah memberi dalam usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga kami dan pergumulan kami. Segala sesuatu yang kami rencanakan ke depan boleh terlaksana dan berjalan dengan pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh gembala sidang kami Bapak Pendeta Musa. Engkau rapi dan pakai hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengar. Biarlah kami semua diberkati dan kami melakukan firman Tuhan. Terlebih khusus kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, syafaat kami, permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta B. Musa Unya. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian yang mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Salam, selamat pagi kepada seluruh warga Jemaat Anugerah dan anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, di mana 1-2 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu, sehingga sampai pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh bersama-sama menikmati penyembahan kami kepada Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami sungguh sadar dengan kemampuan kami tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itulah kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus kepada kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan seluruh umat Tuhan yang mendengar. Tuhan, berikan kami kemampuan, hikmat dan budi untuk memahami firman Tuhan ini, dan sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam bulan ini kita berbicara tentang gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther. Minggu pertama kita sudah belajar tentang gerakan reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther, yaitu sola scriptura, yaitu kita hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Gereja hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Yang kedua, minggu yang kedua kita telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu sola fide, yaitu
gereja hidup hanya oleh karena iman. Kemudian yang ketiga, minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu Sola Gratia, yaitu keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena pekerjaan yang baik kita, tetapi keselamatan itu hanya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita sebagai umatnya. Puji Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mengakhiri tema ini dengan gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther dengan subtema Gereja Reformasi atau gerakan reformasi gereja secara holistik. Gereja ataupun gerakan reformasi gereja secara holistik. Tema ini merupakan manifestasi atau wujud dari ketiga tema utama gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther seperti yang telah sebutkan tadi, yaitu sola scriptura, kita hanya hidup oleh firman Allah, kemudian sola fide, kita hidup hanya oleh karena iman, kemudian sola gratia, kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, saya akan membawa kita mempelajari firman Tuhan dengan gerakan reformasi gereja secara holistik yang didasarkan atas firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita tadi, Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca beberapa ayat lagi untuk kita. Pertama, Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kemudian dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 10 mengatakan begini. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Kemudian dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 31 berkata, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini beberapa ayat yang merupakan dasar firman Tuhan yang saya akan sampaikan dalam kesempatan ini. Kemudian tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa gerakan reformasi gereja dimulai oleh Martin Luther adalah sebuah gerakan pembaharuan menyeluruh ataupun secara holistik terhadap praktek-praktek kehidupan kegerejaan dan kehidupan rohani jemaat secara pribadi. Jadi gerakan reformasi gereja secara holistik, yaitu pembaharuan secara menyeluruh, secara holistik terhadap praktek-praktek kegerejaan ataupun kehidupan rohani jemaat secara pribadi. Gerakan reformasi gereja secara holistik berarti pengertian holistik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan kata holistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu ciri pandangan yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada satu-satu bahagian dari suatu organisme. Itu menurut bahasa Indonesia. Kemudian menurut bahasa pertama Alkitab ditulis bahasa Perjanjian Baru, holistik berasal dari kata holos dalam bahasa Yunani yang berarti all atau total ataupun keseluruhan. Kemudian menurut antropologi teologi bahwa manusia diciptakan terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh.
dan manusia yang mempunyai kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik dengan lingkungannya. Jadi berbicara tentang gereja mereformasikan secara holistik, yaitu berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu. Nah, seperti apa yang dikatakan dibaca dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 tadi. Jadi pembaruan gereja secara holistik adalah pembaruan terhadap praktek-praktek hidup rohani gereja secara menyeluruh, seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Baik, saya akan membahas ini dalam beberapa hal. Pertama, pembaharuan moralitas. Jadi pembaharuan secara holistik itu adalah pembaharuan secara moralitas dari perilaku yang buruk ataupun negatif. Pembaharuan secara moralitas dari perilaku yang buruk ataupun perilaku yang negatif. Tertulis dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Apa itu moralitas yang buruk ataupun yang negatif itu? Ayat yang kelima mengatakan, matikanlah dalam dirimu sifat duniawi. Matikan. Di sini kata mati bukan berarti mati secara fisik, tetapi ini hanya kata kiasan. Mungkin lebih dapat kita pahami, tinggalkan dalam dirimu sifat-sifat duniawi, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu pembaharuan secara moralitas. Kemudian apa itu sifat-sifat duniawi itu? Yang pertama, percabulan. Kita tahu apa itu percabulan. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, atau dengan penyembahan berhala. Itu harus kita matikan, harus kita tanggalkan dari dalam hidup kita, dari dalam jiwa kita, dari dalam pikiran kita ataupun roh kita. Kemudian yang kedua, menanggalkan sifat-sifat yang merusak hubungan sosial dengan sesama kita sebagai warga jemaat ataupun dengan sesama kita manusia. Sekali lagi, meninggalkan sifat-sifat yang merusak hubungan sosial dengan sesama kita manusia. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Ini sifat-sifat yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor, dan dusta. Ada beberapa kata yang tidak tercatat dalam Alkitab ini yang sekarang telah populer di dunia ini, yaitu seperti merokok tidak didaftarkan sini. Itu juga termasuk salah satu perbuatan yang jahat yang harus ditinggalkan. Narkoba. Kemudian yang berikut itu minuman keras dan sebagainya. Dan juga ada dusta. Di sini dusta ini termasuk apa itu berita hoax. Hoax itu dusta, bohong. Jadi kita harus tinggalkan semua itu. Ya, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah urgensinya kita harus menanggalkan kelakuan-kelakuan yang buruk ini? Apa urgensinya? Urgensinya karena hal-hal tersebut akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Atau dengan kata lain, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan ini, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang durhaka. Sehingga akan mendatangkan hukuman kepada kita. Itu makanya hal-hal ini harus kita tinggalkan. Harus kita buang dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, karena itu adalah praktek hidup manusia lama.
Sedangkan orang yang sudah percaya kepada Kristus sudah menjadi manusia yang baru untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Jadi kita harus menanggalkan itu karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaharui hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita sudah menjadi baru, yang lama sudah berlalu. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 17 mengatakan, Paulus tegaskan, oleh sebab itu, jangan lagi kami hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita orang yang sudah dibaharui, diubah oleh Kristus, kita harus berbeda penampilan kita. Kita harus menunjukkan kehidupan yang benar karena kita ini sudah dibenarkan, karena kita ini sudah dibaharui oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu urgensinya mengapa kita harus menanggalkan perbuatan ini? Karena kita sudah menjadi umat Tuhan, menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan. Dan tidak pada tempatnya lagi kita melakukan hal-hal itu. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua, reformasi kepada tindakan yang positif yang berhubungan dengan kehidupan sosial dengan sesama kita manusia. Sekali lagi, yang kedua, reformasi kepada tindakan yang positif yang berhubungan dengan kehidupan sosial dengan sesama kita manusia. Apa itu? Ayat yang ke-12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini hal-hal yang positif yang kita harus lakukan, yaitu kita harus memakai belas kasihan, kemudian kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi ini hal-hal yang positif yang kita dapat lakukan. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu adalah semacam tali, semacam pengikat yang mempersatukan kita. Artinya kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita akan ada satu persekutuan yang indah. Baik dalam lingkungan keluarga kita, baik dalam lingkungan jemaat kita, baik dalam lingkungan di mana kita tinggal, tetangga kita akan dipersatukan oleh karena kasih itu. Dan menyempurnakan. Kemudian yang berikut, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada damai sejahtera dari Kristus untuk memerintah dalam hati kita. Artinya untuk mengendalikan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan bersyukurlah. Bersyukur artinya ini merupakan ungkapan rasa sukacita kita. Ini merupakan ungkapan kegembiraan kita oleh karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu makanya firman Tuhan minta kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita harus, perkataan Kristus harus ada dalam diri kita dengan segala kekayaan dan hikmatnya.
supaya kita beroleh hikmat untuk mengajar atau untuk menasihat sesama kita manusia ataupun dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita berjemaat. Mari kita saling menasihat. Mari kita saling menegur satu yang lain. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kewajiban kita untuk menasihati, mengajar, menegur supaya mengembalikan dia pada posisi yang benar. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Dalam Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Allah bertahta di dalam pujian. Artinya Allah berkuasa di dalam puji-pujian. Jadi ketika kita memuji Tuhan, menyanyi, bersyukur kepada Tuhan, Allah sedang bertahta di dalam pujian itu. Sehingga pujian itu akan memberkati kita. Nah, pengalaman saya sendiri yang meneguhkan panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika saya mendengar satu nyanyian kemenangan iman dari nomor 175 yang dinyanyikan oleh kakak saya sendiri dengan tante saya, duet, yaitu nomor 175. Hai, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Kristus. Nyanyian inilah yang menguatkan saya, meneguhkan saya untuk memenuhi panggilan Kristus bagi saya. Jadi pujian itu sangat penting. Pujian juga merupakan ada nasihat di dalamnya, ada pujian di dalamnya. Itu makanya kita harus memuji Tuhan. Kemudian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu atas nama Tuhan. Dalam Roma pasal 14:23 mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Maka oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan dalam hidup kita ini, kita harus melakukannya dengan iman. Sehingga itu akan memberkati banyak orang dan memberkati kita sendiri. Jadi, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hal-hal yang positif yang kita lakukan dalam hidup kita supaya terjadi pembaharuan secara holistik dalam diri kita. Karena kalau kita melakukan ini dengan sendirinya, perilaku kita, kehidupan kita akan terarah, kehidupan kita akan terkendali. Seluruh aspek kehidupan kita, baik pikiran kita, roh kita ataupun jiwa kita, akan terkendali kalau kita melakukan semuanya ini. Baik, sebagai kesimpulan, Martin Luther menginginkan agar iman Kristen, umat Tuhan, diperbaharui secara terus-menerus. Bahkan bukan saja mengenai pembaharuan terhadap kitab suci, juga terhadap iman dan terhadap anugerah oleh keselamatan itu. Tetapi dalam seluruh praktek kehidupan kita ataupun secara holistik. Seperti apa yang Paulus telah sampaikan kepada jemaat di Kolose. Supaya terjadi pembaharuan dari moralitas yang buruk dan pembaharuan kepada perilaku yang positif. Oleh sebab itu, saya mengharapkan agar dalam jemaat anugerah, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita terus berjuang untuk mempertahankan dan mengerjakan pembaharuan hidup untuk mencapai target Allah dalam hidup kita, yaitu menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Dan karena kita sudah diubah oleh Tuhan menjadi manusia. Sebagai penutup, saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yaitu Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus berubah secara holistik, secara keseluruhan dalam aspek kehidupan kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah supaya kita dapat memahami apa kehendak Allah
apa maunya Allah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kepada jemaat anugerah ataupun kepada saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah hari ini, terutama mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berusaha untuk terus mengadakan pembaharuan secara keseluruhan dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi umat Tuhan yang memberkati orang lain, menjadi umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, tetapi hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami untuk terus menerangi firman Tuhan ini di dalam hati kami, sehingga itu menjadi jelas bagi kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi hidup kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, mampukanlah kami untuk terus-menerus memperbarui hidup kami secara keseluruhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam seluruh acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah berdoa kepada Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kini tiba waktunya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing sepanjang minggu yang akan datang ini. Hamba mohon berkat Tuhan atas umat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus menolong kami, memberkati kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami sepanjang minggu akan datang, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami dari tim pengembalaan sangat mengharapkan supaya kita terus bersemangat untuk melakukan ibadah kita setiap minggu. Walaupun kita hanya ibadah di rumah, tetapi mari kita terus bersemangat melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.